mudlaqun, munharafun, mukarrarun. Ya, itu sekali. Huruf ra itu punya sifat jahr. Ya, jahr itu nafasnya ditahan. Lah orang kita ada di bahasa Jawa itu kalau mengucapkan ro ada yang ro, ada yang begitu, ada hamsnya. Nah itu dijaga, barangkali ada satu suku-suku di antara bahasa Jawa itu ada yang mengucapkan ro itu ro. Ya. Ro itu ada hamsnya. Ya, tak boleh. Sementara bahasa Arab itu ada sifat hamas, sifat lazimah. Yang disebut sini adalah sifat lazimah, sifat yang keharusan yang tidak boleh dilanggar. Jahar bainiyun itu antara syiddah dengan khiwah atau rakhawah. Antara syiddah dengan rakhawah. Jadi kan syiddah dengan rakhawah itu yang namanya baini ya repot, nggak pas, susah diukur ya repot juga mengukurnya. Yang bisa ya diperdengarkan dan ditirukan itu yang namanya baini, pertengahan. Bisa jadi lebih cenderung kepada syiddahnya atau bisa jadi lebih cenderung kepada ikhwanya. Itu baini namanya. Mustafalun. Nah, ini asalnya ra itu tipis. Ya. Asalnya ra itu tipis. Sifat aslinya ya. Sifat aslinya ra itu tipis. Nah, perkara nanti menjadi tebal itu ada penyebabnya tebal. Mungkin karena fahal fathah atau mungkin karena apa gitu. Tapi asalnya adalah tipis. Tapi tipisnya bahasa Arab, suara Arab. Munfatahun tadi sudah saya jelaskan, munfatah itu berkaitannya dengan kebalikan daripada itba. Jadi ini tidak efektif. Mudlaqun, nah ini kebetulan ra itu adalah huruf yang menggunakan ujung lidah. Nah, semua huruf yang menggunakan ujung lidah atau ujung bibir itu dianggap sebagai idlaq. Jadi idlaq itu sebenarnya apa sih? Idlaq itu dari kata dalqun, ujung sekali. Jadi ujung lidah ini akan menghasilkan 12 huruf. Di ujung lidah ini, di ujung sekali ini, ujung ini ada 12 huruf. Ya, ada ta dal qa, ta dal gha, zaid sin sad, lam nun ra. Ada 12 huruf. 9 diantaranya menggunakan ujung tapi bagian permukaan. Ini yang di sini. Yang 3 lam nun ra itu menggunakan ujung sekali. Ya, bukan bagian permukaan tapi ujung sekali. Itu yang namanya dalqul lisan. Dalqul lisan ujung sekali. Sehingga ketika menggunakan ujung sekali beda jauh. Ya kayak ada bahasa Jawa saja. Bahasa Jawa T itu ada T, ada tak totok, tak tuku dengan tetap ya tuku itu pakai permukaan lidah. Tapi kalau tak totok itu ujungnya sekali dipakai. Sama dengan itu bahasa Al-Quran itu ada yang menggunakan ujung lidah. Jadi huruf-huruf beda-beda. Sehingga kita harus menjaga idlaq itu harus betul-betul dijaga karena berbeda sedikit saja sudah berbeda pengucapannya. Apalagi yang namanya ujung lidah itu ada 12 huruf sehingga bergeser sedikit jadi huruf lain. Munharafun. Nah ini sering tidak paham apa sih inhiraf. Inhiraf itu meleset. Memang kalau arti lughawi kalau kita terjemahkan bahasa kita, inhiraf itu melenceng. Ada yang menyatakan cenderung. Tapi yang dimaksudkan melenceng.
begitu tempel ya, leset, leset sedikit, leset sedikit, leset, leset ya. Kalau saya banyakkan gitu, begitu. Tapi hanya sedikit. Ro, ro, nanti dia meleset, ro, nempel terus leset. Itu namanya inhiraf. Kalau nggak meleset nggak bisa bunyi ro. Lam juga gitu, begitu nempel langsung meleset. Sedikit tapi nggak banyak. Itu namanya inhiraf. Ya, tapi karena itu adalah satu huruf, kalau tidak meleset itu nggak bisa bunyi lam. Ra juga begitu. Ya, kalau tidak meleset nggak bisa bunyi ra. Ya, harus ada melesetnya ketika praktek mengucapkan ra. Mukarrar, nah ini juga repot juga itu karena namanya takrir itu bergetar sebenarnya. Tapi istilah dalam bahasa tajwid, takrir itu justru menghindari daripada getaran. Nah cuma ya itu kan istilah di dalam tajwid. Dalam prakteknya ada getarannya. Ya, ada yang menyebutkan tinggal 1 getarannya. Ada yang menyebutkan tinggal 2. Ada yang pokoknya dihindari lah. Dihindari adanya takrir itu kan masalahnya antara bahasa kita dengan bahasa Al-Quran beda pengucapan doa. Dalam bahasa kita ra itu R itu dalam bahasa kita banyak. Surah sudah mungkin ada 5-10 getaran. Surah itu banyak sekali getaran. Nah, tragisnya lagi kan kita karena ini bahasa ibu. Sejak di ayunan kita sudah diperkenalkan R yang dengan getaran banyak. Sehingga menghindari getaran banyak itu susah kita. Sementara orang-orang barat, orang Inggris, bahasa Inggris, R itu nggak ada getaran sama sekali. Dekat, ya, Jakarta, Surabaya, nggak ada getaran sama sekali. Nah ini bahasa Arab nggak seperti orang Barat, nggak seperti orang Indonesia. Ini repotnya kan di sini. Ini kita ranahnya. Ya barangkali yang paling gampang itu istilahnya menghindari getaran. Memang tarif daripada takrir dalam ilmu tajwid itu adalah menghindari getaran. Menghindari adanya getaran. Jadi kalau kita mengucapkan ar, kalau saya di teliti ada satu getaran ar-rahmanir nir ada getaran satu. Ya. Ra juga gitu. Rariru ri ada kan satu getaran. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris rariru kan nggak ada getaran sama sekali. Nah, kalau bahasa kita rariru kan banyak getaran. Nah, itu bedanya kan itu kita harus melatih. Nah, susahnya kalau bahasa kita dibawa ke dalam bahasa Al-Quran, khususnya pada huruf ra ini. Sudah, qala Sibawai mengatakan, idza takallamta biha, apabila kamu berbicara menggunakan huruf ra, ya. Kharajta engkau mengeluarkannya. Kharajta engkau mengeluarkan huruf ra itu. Ka'annaha atau kharajat ada. Kharajat maka keluarlah huruf ra itu. Ka'annaha mudha'afah, seakan-akan double.
Ini barangkali ada istilah lain. Double itu kan dua getaran. Dan 2 kali itu satu getaran, satu getaran 2 kali sudah isinya kan. Jadi ada istilah lain, du'afahu, ganda. Dalam bahasa kita kan ganda. Kalau ganda itu satu getaran. Rariru, 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 bukan rariru, rariru. Wal waqfu yaziduha idhafan, berhenti pada huruf ra itu ya, maksudnya itu akan menambah huruf ra itu idhahan, lebih jelas. Kalau minan nar, begitu berhenti kan yang jelas dulu. Tapi ketika berharakat nggak begitu jelas getarannya itu. Waqad tawahhama ba'dun nas daruratan, sungguh menjadi bingung, menjadi ragu, menjadi waham itu ya, ragu, menjadi tidak jelas ya. Ba'dun nas, oleh sebagian orang, daruratan, kebutuhan atau wajibnya, wajiban ter'id lisan, bergetarnya lidah juliha terhadap huruf ra al-marrah ba'dal marrah, yang berulang-ulang ya. Ini bingung, jadi memang bingung dalam artian susah mengkontrol getaran itu ya. Sebagian orang jadi ya ada yang bisa ngelepas kan. Tapi bukan sebagian umumnya kalau kita, bahasa kita, umumnya orang kita, karena bahasa kita itu kan banyak getaran. Jadi itu yang kalau orang Arab sendiri itu ba'dun nas sedikit ya. Tapi kalau di sini ya hampir semua orang bingung menghitung getaran roh itu kayak apa ya. Bahwa khata'un, kalau banyak marrah ba'dal marrah itu khata'un, artinya bergetar. Marrah ba'dal marrah itu kan itu ya. Wassalab, yang benar, yang namanya roh itu at-tahaffuz min takririha, menjaga jangan sampai bergetar. Itu seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya, takrir itu adalah menjaga jangan sampai bergetar. At-tahaffuz min takririha, jangan sampai bergetar. Di ayyal saqal qari, dengan cara pembaca itu melekatkan atau menempelkan zahrul lisan, permukaan lidah ini ya, ditempelkan, nempel ya, gitu zahrul lisanihi ya, pangkal permukaan lidahnya itu ditempelkan, dilekatkan bi a'la hanaqihi, dengan langit-langit atasnya. Maksudnya langit-langit itu ya makhrajnya itu ya di gusing ya. Lasqan muhakkaman, dengan melekat kuat supaya nggak bergetar gitu maksudnya. Nah, kalau nggak ditempelkan begini jadi gitu ya. Kalau kan nggak getar kan karena nempel. Kalau nggak nempel kalau getaran di awal saja, getaran di awal. Setelah itu nempel, lidahnya nempel. Itu yang namanya lasqan muhakkaman.
Ar-Rahmanirra, nirra kan nempel nirra ya. Ar-Rahmanirrahim nempel, melekat ya. Hak disebutkan lasqan muhakkaman, dengan menempel kuat ya. Hatta la yarta'idu lisan, sampai lidah itu tidak bergetar aktsar min marrah, lebih dari satu. Jadi yang bergetar satu saja di awal, setelah itu nggak bergetar. Itu yang dimaksudkan ya. Aktsar, jangan sampai la yarta'idu al-lisan aktsar min marrah, jangan sampai bergetar lidah itu lebih dari satu getaran. Ya satu getaran itu bolehnya itu, namanya begitu. Wa qad yubadiru qaumun, terkadang ada satu kaum yang berlebihan fi ikhfa'i takririha, fi ikhfa'i takririha, di dalam menyamarkan takrirnya itu ya. Ada ini balikannya berarti. Sebagian kaum itu ada yang menyamarkan takrirnya hala kauniha musyaddada, ketika adanya huruf ra itu bertasydid, diikhfakan, artinya tidak ada getaran sama sekali ya. Hala kauniha musyaddadatan, ketika ra itu tasydid, itu nggak boleh dibanding. Fayati biha muhasrama, maka dia mengucapkannya itu muhasramatan, terkungkung, muhasramatan terkungkung, syabihatan bil-ta ya. Ar-Rahmanir-Rahim, seperti huruf ta. Ar-Rahmanir-Rahim, nggak bergetar sama sekali, hilang. Jadi diikhfakan, disamarkan getarannya, sampai-sampai nggak ada getaran sama sekali. Itu nggak boleh, kebalikannya. Wadzalika khata'un, dan ini salah, la yajuz, juga boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, bal yajibu ayyal fadha, akan tapi wajib untuk mengucapkan biha terhadap huruf zal itu, irra itu, musyaddadatan tasdid, dan tasdid yanubu bihi, yambu bihi lisan nubuatan wahidah ya. Yambu bihi lisan, yambu itu ya bergetarin lah, nempelnya sekali ya Pak. Yambu itu ya sama lah getar sekali ya, satu kali saja, jangan berulang-ulang. Wa yartafi'u irtifa'atan wahidatan, dan mengangkat lidahnya itu, mengangkat satu kali. Irtifa'atan wahidatan, mengangkat satu kali, diturunkan sekali, diangkat sekali. Min ghairi mubalaghatin, tanpa berlebihan fil hasri wal usri, di dalam mengungkung dan melepaskan. Jadi seperti misalnya kalau di kungkung Ar-Rahmanir-Rahim, jadi dia itu nggak getaran, nggak ada getaran sama sekali. Ada getaran itu kan satu getaran. Ada getaran satu. Kalau saya pelangkan ada getaran satu saja. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, nggak ada getaran sama sekali. Tapi nggak boleh Ar-Rahman, nggak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, ada getaran satu. Susah memang bahasa kita ini, karena pengaruh bahasa kita. Ar-Rahmanir-Rahim, wa kharra Musa kharra. Kalau saya pelangkan kharra, kalau saya pelangkan. Kalau dicepatkan kharra, bukan kharra,
bukan kharra. Wa kharra Musa. Ya, itu contohnya. Wa idza takarraratir ra'u, apabila ra itu berulang-ulang, wa kanat al-ula musyaddadatan, sementara yang huruf ra yang pertama itu bertasydid, kana tahaffuz, maka menjaganya itu min takririha dari getarannya itu asyad kana tahaffuz asyadda wa akada, ya, lebih kuat lagi, ya. Asyadda wa akada sama, ya. Takkid, tasydid, artinya lebih kuat lagi. Kaqaulihi muharrara kharrara ki'a. Ini ya, yang pertama tasydid itu harus jaga itu, ya, takrir-takrirnya huruf ra itu. Ada 3 huruf ra. Kharrara ki'a. Wal yahtadiz hala tarqiqiha, dan ini harus menjaga ketika tipisnya huruf ra itu min nuhuliha, dari ketipisan, nuhulan yang tipis sekali, yadhaba atharuha, yang sampai menghilangkan jejaknya huruf ra itu, atau jejaknya takrirnya itu, karena terlalu tipis sehingga hilang getarannya. Wa yang qulu lafzuha, dan akan berpindah pengucapannya itu lafzuha, wa yang qulu lafzuha an makhrajiha, dan berpindah pengucapannya dari makhrajnya, yaitu jadi huruf qa, jadi huruf macam-macam lah. Kalau itu kalau tidak hilang takrirnya itu bisa berubah menjadi makhrajnya bisa bergeser. Tidak. Wa idza taqatir ra'u bin nuni, apabila ra itu bertemu dengan nun, tu'ammilu bayanah, tu'ammalu bayanuha, diberlakukan penjelasannya itu li alla tasira nunan, agar supaya tidak menjadi huruf nun mudghamatan yang diidghamkan. Nahwu basyarnaha, harus dijelaskan huruf ra-nya itu, ya, yang dimaksudkan jelas ya makhrajnya, ya sifatnya, semua sifat huruf nun ra-nya itu dijaga jangan sampai menjadi huruf nun, karena antara ra dengan huruf nun itu kan berada dalam satu makhraj. Ya, sehingga bisa menjadi basyarnaha, jadi huruf nun, karena memang berdekatan ra dengan nun, dekat sekali, ya. Sama-sama menempelkan kepada gusi 2 gigi seri bagian atas, ya, ujungnya sama, cuma bedanya kalau ra itu ada sedikit masuk ke permukaan lidah, sedikit saja tadi. Darun dengan ra itu hampir sama. Faghfarna lahu, itu kalau nggak dijaga, faghfarna lahu, ini jadi huruf nun. Waqarna menjadi waqarna. Kalau hilang takrirnya jadi waqarna. Wa ma asbahu, dan yang serupa dengan itu. Wa kadha hina iltiqaiha, demikian juga ketika bertemunya huruf ra itu bil lam dengan lam. Nahwu yaghfir lakum. Nah, ini juga sama, antara ra dengan lam itu makhrajnya berdekatan sekali. Sama-sama menggunakan lalqul lisan kepada gusi. Bedanya kalau lam itu gusinya sampai 6 gigi, gusinya 6 gigi. Kalau
huruf nun itu hanya huruf ra itu dua gigi seri, gusi dua gigi seri. Bedanya gitu saja. Tapi sama-sama menggunakan gusi, sama-sama menggunakan ujung lidah, ujung dalqul lisan. Sehingga antara nun dengan lam itu kalau ra dengan lam itu kalau berjajar itu bisa bercampur. Yaghfir lakum. Apalagi dalam riwayat bacaan ra dengan lam itu sering diidghamkan. Bacaan Imam Abu Amr itu sering menggunakan ra-nya itu berhadapan dengan lam itu diidghamkan karena saking sulitnya membedakan antara ra dengan lam. Ya. Diidghamkan. Yaghfir lakum dzunubakum, gitu kan bacaan Abu Amr. Wa anushkulli, itu kalau dibaca riwayat mereka itu anushkul. Kalau kita anishkul ya. Jadi anushkulli wasbil li hukmi, jadi begitu. Jadi kalau tidak dijaga hurufnya itu jadi begitu. Jadi idgham. Wastabir li ibadati jadi wa ma ashbahahu dan yasrubati wa kadzalika yalzamu wa kadzalika yulzamu takhlisur ra, ya, diwajibkan untuk memurnikan huruf ra wa bayani dan jelasnya huruf ra idza taqat bil dhadid, apabila bertemu dengan huruf dhad. Nahwu awdi'i ya, wa qardan ada orangnya jangan sangat-sangat qaddan ya. Jadi katut bot ya, terpengaruh itu. Wa qardan arabna jahannama lil kafirin 'arda.